Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan. Tanggal 2 Agustus hari ini, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto yang notabene sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra mengunjungi kantor DPP Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, dari adanya agenda pertemuan kedua partai tersebut muncul berbagai macam spekulasi. Satu diantaranya adalah mungkinkah PSI yang dulu sudah menggembor-gemborkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 hari ini akan berpindah haluan mengalihkan dukungan dari Pak Ganjar kepada Pak Prabowo Subianto atau ada hal lain di balik daripada pertemuan kedua partai tersebut. Nah, teman-teman saya banggakan, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa pertama, PSI itu dekat dengan Presiden Joko Widodo. Itu tidak bisa terbantahkan. Betapa solidnya PSI, betapa loyalnya kader-kader PSI mendukung semua program-program Presiden Joko Widodo dari awal kepengurusan, dari awal kepemimpinan sampai dengan hari ini. Bahkan hampir selesai, 90% PSI masih solid mendukung Presiden Joko Widodo. Artinya bahwa tidak mungkin titah Capres 2024 suara PSI berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Pasti akan sama beririsan, beriringan antara instruksi Presiden dengan suara partai PSI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di tahun 2021 atau 2022, koalisi yang pertama kali terbentuk adalah KIB, Golkar, PAN, dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Nah, KIB ini dibentuk digadang-gadang bahwa terbentuknya koalisi KIB ini untuk menjadikan sekoci Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo tidak mendapatkan tiket dari Partai PDI Perjuangan dengan tujuan di belakangnya adalah Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Jokowi berharap Ganjar tetap maju di 2024. Ketika tidak direkomendasikan oleh PDIP, maka gunakanlah sekoci KIB. Nah, 2023 Pak Ganjar Pranowo resmi mendapatkan tiket, direkomendasikan Capres 2024 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri satu hari sebelum Idul Fitri. Ibu Megawati mengumumkan bahwa calon presiden 2024 jatuh pilihan kepada Pak Ganjar. Pasca itulah kemudian sekoci yang tadinya dibentuk oleh Pak Erlangga, Pak Julhas, kemudian Pak P3 teh alah Pak Mardiono. Nah, kemudian bubar tanpa alasan yang jelas. Karena kenapa? Bukan tanpa alasan yang jelas, karena Ganjar sudah aman, tiketnya sudah didukung atau didapatkan dari Partai PDI Perjuangan. Artinya kekhawatiran Pak Joko Widodo sudah selesai untuk perihal Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang ketiga adalah jika Pak Joko Widodo menjatuhkan pilihannya kepada Pak Ganjar Pranowo, maka saya kira Partai PSI pun demikian. Partai PSI akan menjatuhkan pilihan tidak kepada Pak Prabowo Subianto, tapi kepada Pak Ganjar Pranowo. Meskipun bukan kesalahan ya, ada langkah yang kurang tepat di awal tahun 2023 ketika PSI mendeklarasikan lebih awal Capres kepada Pak Ganjar Pranowo, tapi respon yang kurang baik itu justru disampaikan oleh Partai PDI Perjuangan, dianggap tidak etis lah dan lain sebagainya. Itulah kenapa Partai PSI hari ini sedikit agak kurang begitu harmonis kelihatannya. Tapi walau alam kan kita tidak tahu di belakang layar hubungan mereka mungkin baik-baik saja. Tapi kelihatannya sekarang hubungan Partai PSI ini sedang tidak harmonis memang dengan PDI Perjuangan. Tapi hubungan PSI dengan Presiden Joko Widodo itu sangat-sangat intim. Kita tahu Depok pertama itu yang salah satu yang menggembor-gemborkan Kaesang itu adalah Partai PSI. Kaesang itu adalah putra Pak Jokowi dan PSI itu adalah partai politik yang mendukung penuh kepada kebijakan Pak Presiden Joko Widodo. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, lantas apa pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo mendatangi kantor PSI?
Pertama bahwa kita tahu Pak Prabowo Subianto itu merupakan katakanlah ya orang baru di kabinet pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Sebetulnya jauh-jauh hari ada partai politik yang memiliki kedekatan yang cukup hangat, dikatakan lebih dulu bersahabat dengan Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden. Karena 2014 partai tersebut mendukung Pak Joko Widodo. 2019 pun demikian. Tapi hari ini di akhir kepengurusan partai tersebut beralih dukungan kepada calon yang lain. Nah, Pak Prabowo itu sebagai orang baru yang gabung di pemerintahan Pak Joko Widodo itu dianggap memiliki loyalitas yang baik, memiliki kinerja yang dianggap pantas, layak mendapatkan penghargaan, apresiasi dari semua masyarakat, termasuk dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gitu. Jadi hubungan silaturahmi dengan Pak Prabowo, antara Gerindra yang dalam tanda kutip hari ini adalah Pak Prabowo Subianto dengan PSI itu merupakan hubungan sama-sama pendukung Pak Presiden Joko Widodo. Mereka mungkin bukan hanya berbicara terkait dengan Pilpres 2024, bisa saja terkait dengan pemilu kada, bisa saja terkait dengan pencalonan gubernur lah, ataupun juga terkait dengan pencalonan pencalonan kepala daerah atau bupati wali kota dan lain sebagainya. Karena kita tahu PSI mau tidak mau masih tetap masuk dalam kategori partai yang suaranya kecil. Ia harus betul-betul nempel dengan partai yang memiliki suara yang besar. Lain daripada PDI, ya salah satunya adalah Partai Gerindra begitu. Maka jika PSI ingin mendapatkan mendulang suara, menaikkan elektabilitas di tengah masyarakat di pemilu 2024, maka mereka harus nempel, salah satunya nempel popularitas kepada partai yang sudah besar. Itu teman-teman yang saya banggakan. Saya kira tidak mungkin partai PSI mengalihkan dukungan kepada selain daripada instruksi Presiden Joko Widodo. Nah, karena kita tahu PSI itu punya satu agenda, kalau misal Golkar itu ada Munas, ada partai lain ada Rakernas. Nah, PSI itu punya istilah yang berbeda yaitu Kopdarnas. Nah, Kopdarnas yang dilaksanakan oleh partai PSI itu biasanya dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, teman-teman, sebelum Kopdarnas itu dilaksanakan, maka kita harus berhusnudon dulu bahwa PSI masih satu komando bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.